Biarlah sungguh setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di penghujung tahun 2015 ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 20. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 20. Di bawah satu tema, hanya oleh kuat kuasanya. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah pepatah Italia kuno. Di dalam pepatah itu dikatakan, saat Tuhan menutup pintu, Ia membuka jendela. Sekali lagi, pepatah Italia kuno mengatakan, saat Tuhan menutup pintu, Ia membuka jendela. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini hanyalah sebuah pepatah. Dan sesungguhnya bagi orang Italia kuno, pepatah ini mengandung satu arti yang luar biasa, yang sesungguhnya mau menunjukkan bahwa di dalam Tuhan ada banyak cara, ada banyak jalan bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Jadi itu arti dari pepatah Italia kuno ini. Jadi pada saat kita dalam hidup ini merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli, dan tidak ada jalan keluar, ingat satu hal saudara, bahwa Tuhan Yesus ada di sana, Ia memperhatikan kita, dan Ia sanggup membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bahkan ketika kita bersama dengan Yesus Kristus, keadaan yang begitu berat sekalipun, keadaan yang menyesakkan, itu bisa membawa saudara dan saya kepada satu pengalaman baru ataupun penemuan baru dari
kekayaan, anugerah Allah, juga kasih-Nya yang abadi dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dan dalam iman kekristenan kita, saudara, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah, yang kita percaya di dalam dan melalui Kristus Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itu kita akui di dalam iman kekristenan kita. Jadi ketika berbicara tentang Allah, Dia bukan saja hanya maha hadir, tetapi Dia juga maha kuasa. Dan kita mengaku itu di dalam iman kekristenan kita. Dan yang menarik, saudara, Allah sudah menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan umat-Nya, yaitu bangsa Israel. Namun yang sering sekali terjadi adalah bangsa Israel sering sekali menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Saudara, dalam teks yang kita baca pada sore hari ini, dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 20, sebenarnya nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 1, saudara. Jadi ini satu rangkaian cerita yang tidak bisa dipisah. Nanti ayat 1 sampai 10 saudara bisa baca di rumah. Tapi di dalam Ulangan pasal 8 ini ayat 1 sampai 20 ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yang pertama, saudara. Jadi Romawi yang pertama di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, nasihat pertama yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, yaitu ia mengingatkan mereka supaya tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau saudara memperhatikan bagian ini, sesungguhnya firman ini disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka pada waktu itu sudah tidak berada lagi di padang gurun. Mereka sudah berada di dataran Moab pada waktu itu, yaitu di seberang sungai Yordan. Dan tinggal sebentar lagi, saudara, mereka akan sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Suatu negeri yang subur, suatu negeri yang baik, di mana mereka bisa makan dan menjadi kenyang. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, tanah Kanaan. Dan pada waktu firman ini disampaikan, mereka sudah berada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan, dan tinggal sebentar lagi mereka akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan bagian ini, saudara, penting sekali untuk disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi peringatan untuk tidak melupakan Tuhan Allah itu penting sekali untuk disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena bangsa Israel ini dan juga nenek moyang mereka selama pengembaraan di padang gurun, mereka sering sekali memberontak terhadap Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa bangsa ini sering sekali bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka juga sering sekali berpaling membelakangi Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Itulah sebabnya Musa menyampaikan nasihat ini kepada mereka. Mengingatkan mereka supaya tidak melupakan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Karena memang bangsa ini, saudara, jadi kalau saudara membaca kehidupan mereka selama pengembaraan di padang gurun, mereka sering memberontak, mereka sering bersungut-sungut. Sekalipun mereka sudah melihat tanda, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, tapi mereka juga masih sering berpaling, membelakangi Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah lain. Maka ketika mereka sudah mau sampai ke tanah perjanjian, Musa merasa ini penting disampaikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya bangsa ini tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini nasihat pertama, saudara. Dan yang menariknya, saudara, nanti kalau saudara baca ayat 1 sampai 10, jadi ayat sebelum yang kita baca tadi, 11 sampai 20, nanti saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai 10. Setidaknya ada 2 hal, saudara, khususnya di Romawi pertama ini, yang harus dihidupi atau dilakukan oleh umat Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, saudara, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu mereka harus senantiasa mengingat kebaikan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka harus senantiasa mengingat segala kebaikan dan juga pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Ini poin pertama yang harus mereka hidupi, yang bisa menolong mereka supaya mereka tidak lupa kepada Allah.
Jadi mereka harus ingat terus-menerus kebaikan Allah dan juga pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau saudara baca nanti ayat-ayat sebelumnya, di situ dikisahkan bahwa Allah membawa bangsa Israel mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Tetapi sebenarnya tujuan Tuhan jelas. Kenapa dia membawa bangsa ini mengembara selama 40 tahun di padang gurun? Tuhan sudah menyampaikan di sana. Tujuan Tuhan adalah untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk kehidupan umat ini, supaya umat Allah ini senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Jadi itu sebenarnya tujuan Tuhan. Jadi nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Jadi di situ Tuhan sampaikan dengan jelas apa yang menjadi tujuannya membawa bangsa ini mengembara 40 tahun di padang gurun. Itu untuk membentuk karakter mereka, membentuk kehidupan mereka, supaya umat pilihan ini menjadi umat yang senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Selama mereka berada di padang gurun, Alkitab mencatat bahwa Allah pun izinkan mereka mengalami yang namanya kelaparan. Dan Tuhan memberikan mereka makan mana. Tujuannya apa, saudara? Tuhan mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa ini, supaya umat Israel mengenal betul bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa. Mereka diizinkan kelaparan dan Tuhan memberikan mana, supaya mereka mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara yang terkasih, bukan hanya itu saja. Nanti kalau saudara baca di ayat 4 dikatakan begini, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Perhatikan ini, saudara. Jadi selama 40 tahun mengembara di padang gurun, Alkitab mencatat pakaian mereka tidak menjadi buruk dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Secara logika manusia ini mustahil, saudara. Ketika saya kuliah di STBI saja beberapa bulan yang lalu, naik turun STBI 1 minggu kakinya sudah terasa berat, saudara, untuk mencari makan. Itu baru hitungan hari dan hanya hitungan menit saja naik turun STBI. Tetapi ini selama 40 tahun Alkitab mencatat kaki mereka tidak bengkak, pakaian mereka yang mereka pakai tidak menjadi buruk. Bukan saat ini satu hal yang luar biasa, saudara. Padahal waktu itu mereka berada di padang gurun yang begitu luas, yang begitu gersang, panas. Tetapi pakaian mereka tidak menjadi buruk dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Ini sesungguhnya menunjukkan pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan dengan senantiasa mengingat kebaikan dan pemeliharaan Allah selama 40 tahun di padang gurun, ini bisa menolong bangsa Israel agar mereka tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi dengan terus-menerus mengingat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, ini satu sarana yang bisa menolong bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai hamba Allah, saya percaya bahwa kalau kita hari ini bisa sampai di penghujung tahun 2015 ini dan tinggal hitungan jam, kalau saya hitung-hitung tinggal kurang lebih 6 jam lagi, saudara, kita akan memasuki tahun yang baru. Sebagai hamba Allah, saya yakin dan percaya itu semua karena kebaikan dan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Oleh karenanya, saudara, marilah kita juga dalam hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita terus-menerus mengingat segala kebaikan dan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita juga tidak melupakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu poinnya. Yang kedua, saudara, hal yang kedua yang harus dilakukan oleh umat ini supaya mereka tidak melupakan Tuhan, perhatikan di ayat 6, saudara. Di ayat 6 Musa berkata begini, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh umat ini supaya mereka tidak melupakan Tuhan, yaitu mereka
harus senantiasa berpegang kepada Allah dan firman-Nya. Kalau tadi mengingat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, yang kedua harus berpegang pada Allah dan firman-Nya. Saudara, berkali-kali Allah berfirman kepada bangsa ini melalui Musa. Ia menyampaikan kehendaknya kepada umat ini. Ia juga menyampaikan perintah-perintah. Ia menyampaikan peraturan-peraturan dan juga ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan berkali-kali pula bangsa ini menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah dan firman-Nya. Itu sebabnya Musa ingatkan mereka, supaya engkau dalam hidupmu, di sepanjang perziarahan kehidupanmu di dalam dunia ini, engkau tidak melupakan Tuhan. Satu hal yang harus engkau lakukan adalah berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kita masih ingat satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, 25 Oktober tahun 2010. Tsunami yang begitu besar melanda Kepulauan Mentawai, saudara. Dan pada saat itu diberitakan bahwa rumah-rumah penduduk hancur. Ada ratusan jiwa meninggal. Bahkan ada juga ratusan jiwa yang dinyatakan hilang. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di balik peristiwa yang begitu menyedihkan ini, terselip satu kisah yang begitu mengejutkan, saudara. Kisah itu adalah kisah tentang seorang anak yang berumur 4 tahun yang selamat dari gelombang tsunami. Namanya Andripal Samaloisa. Pada waktu itu, saudara, pada waktu tsunami melanda Kepulauan Mentawai, bocah kecil ini tinggal bersama dengan neneknya yang ada di Mentawai. Dan ketika gelombang besar itu melanda Mentawai, anak ini kemudian terpisah dengan neneknya. Dia terpisah dengan neneknya dan anak ini dibawa arus gelombang ke lautan lepas. Dan saudara, kalau saudara lewat lautan lepas atau lautan bebas dari Padang ke Jakarta itu ombaknya gede, saudara. Karena saya pernah pulang beberapa tahun yang lalu naik kapal laut, saudara, dan menarik, memang gelombangnya gede, ombaknya besar, dan anak ini dibawa oleh arus gelombang ke lautan lepas. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang berpikir bahwa anak ini pasti selamat. Tetapi hal yang luar biasa terjadi, saudara. Hal yang luar biasa terjadi. Hal yang luar biasanya adalah anak ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah terombang-ambing selama 4 hari di lautan lepas. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah anak ini selamat hanya dengan berpegangan pada sepotong styrofoam yang menopang tubuhnya. Dan di atas styrofoam itu ada satu durian juga. Belum dimakan, dia juga nggak berani makan. Nggak bisa buka begitu. Jadi anak ini ditemukan selamat, dan dia selamat hanya berpegangan pada sepotong styrofoam yang menopang kehidupannya, yang menopang tubuhnya. Ini hal yang menarik, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, saya mau katakan kita juga butuh pegangan hidup, saudara. Di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, kita butuh pegangan hidup yang bisa menopang kehidupan kita. Terlebih, saudara, ketika kita harus melewati gelombang badai kehidupan dan juga padang gurun kehidupan, kita butuh pegangan. Dan saya mau katakan, hanya ada satu pegangan yang pasti, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang menjadi pegangan yang teguh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Harta tidak bisa menjadi pegangan. Kekayaan materi tidak bisa menjadi pegangan. Kehebatan, kekuatan kita, kepintaran kita tidak bisa menjadi pegangan dalam hidup ini. Ada kalanya materi tidak bisa diandalkan, uang kita tidak bisa diandalkan, kekayaan kita tidak bisa diandalkan, pikiran kita, kehebatan kita tidak bisa diandalkan. Perhatikan satu hal, hanya ada satu pegangan yang teguh, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka berpeganglah pada Tuhan dan firman-Nya. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru, saudara. Dan sebagai manusia, saya sama dengan saudara. Kita tidak mengerti akan hari esok, saudara. Di sini ada yang sudah tahu akan hari esok. Di antara kita tidak tahu akan hari esok. Namun satu hal yang harus kita ingat, Tuhan ada di hari esok.
Dia adalah Bapa yang kekal, Dia sang sumber kehidupan, Dia dan firman-Nya yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, dan ini juga yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perziarahan kehidupan kita di dalam dunia ini. Itu poin yang kedua dari bagian pertama, Romawi pertama tadi. Sekarang Romawi kedua, saudara. Nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Nasihat yang disampaikan kepada mereka ayat 12 sampai 18, saudara. Jadi yang kedua yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Jadi Musa menasehatkan bangsa Israel supaya mereka senantiasa mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di situ dituliskan tadi ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini saudara, yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Mereka diingatkan, dinasehati oleh Musa. Supaya apa? Supaya mereka itu senantiasa mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan. Musa ingatkan mereka, apabila nanti engkau sudah masuk di tanah perjanjian itu, engkau sudah mendirikan rumah yang baik, engkau mendapatkan harta, kambing, domba, lembu sapimu bertambah banyak, ingat satu hal, jangan engkau menjadi tinggi hati dan merasa bahwa semuanya itu karena kekuatan dan karena kuasaku. Penting sekali ini disampaikan kepada mereka, saudara. Karena Musa melihat kehidupan bangsa ini. Bukankah selama pengembaraan di padang gurun, bangsa ini sering meninggikan diri di hadapan Tuhan? Ketika ada masalah, lalu mereka minta Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dan Tuhan berkati. Sudah diberkati, mereka sombong, mereka meninggikan diri dan merasa semua karena mereka, dan mereka pada akhirnya pun membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Maka sebelum mereka masuk di tanah perjanjian itu, Musa ingatkan mereka supaya apa? Supaya jangan menjadi tinggi hati, jangan sombong, tetapi engkau harus tetap mengakui bahwa segala sesuatu yang ada padamu, segala kekayaan yang ada padamu, itu semuanya karena kekuatan dan karena kuasa Tuhan sendiri yang memberikannya kepadamu. Demikian juga halnya dalam hidup kita, saudara. Mari kita juga dalam hidup ini, ketika kita mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang ada pada kita, semuanya anugerah Tuhan, dan semuanya hanya karena kuasa kekuatan yang daripada Tuhan saja yang mempercayakan kekayaan itu kepada setiap kita. Jadi ini nasihat yang disampaikan kepada bangsa ini. Jadi supaya mereka tidak terlena ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka harus tetap akui bahwa semuanya karena Tuhan. Demikian halnya dalam hidup kita, apapun yang ada pada kita, mari kita syukuri. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan di tahun yang baru nanti, kita syukuri, dan kita harus tetap mengakui kuasa dan kekuatan Tuhan. Kita harus tetap mengakui bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa ini di ayat 19 dan 20. Di situ dituliskan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saudara, poin yang ketiga yang disampaikan Musa kepada mereka, ini akibat. Jadi Musa menyampaikan akibat kalau mereka melupakan Tuhan. Dan di sini akibatnya tidak main-main, saudara. Mereka akan dihukum Tuhan, mereka akan binasa. Ini sudah disampaikan kepada mereka. Jadi pada saat umat ini, ketika mereka nanti sudah memasuki tanah yang dijanjikan itu, mereka tidak mau taat kepada Tuhan dan mereka melupakan Tuhan, maka mereka akan menerima akibatnya. Tuhan akan mendidik dan menghukum mereka. Dan betul, saudara, nanti kalau saudara baca kisah kehidupan bangsa ini selanjutnya, betul apa yang disampaikan di sini terjadi, saudara. Bangsa ini pada akhirnya juga nanti mereka juga
masih jatuh bangun. Mereka masih sering melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan betul apa yang dijanjikan di sini, mereka dihukum, mereka binasa, itu juga terjadi. Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan mereka. Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk mendidik dan menghukum umat Israel. Itu pun terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, mereka diingatkan di sini supaya tidak melupakan Tuhan. Nasihat yang sama berlaku bagi kita, saudara. Jadi kalau kita juga dalam perjalanan hidup kita sudah menerima segala yang baik yang daripada Tuhan, tapi kita melupakan Tuhan, maka jelas kita pun pasti akan menerima akibatnya kalau kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita meninggalkan tahun 2015 ini dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan marilah kita memasuki tahun yang baru. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan senantiasa berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan, serta marilah kita senantiasa mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada sore hari ini. Dan biarlah sungguh setiap kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi umat Allah yang senantiasa tidak melupakan Tuhan, senantiasa mengingat-ingat akan segala kebaikan dan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah sungguh setiap kami tetap berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan biarlah di sepanjang perjalanan kehidupan kami juga senantiasa mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara, memateraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan menjadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.